Dewasa ini, tingkat produksi limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun semakin tinggi. Adanya limbah tersebut membuat lingkungan menjadi kurang sehat. Salah satu sumber limbah yang berbahaya bagi kesehatan manusia adalah unsur timbal atau Pb. Timbal adalah limbah yang dihasilkan dari banyak kegiatan manusia, seperti asap kendaraan bermotor, limbah pabrik, proses pembakaran, dan lain sebagainya. Asap kendaraan bermotor ini memiliki dampak negatif yang cukup banyak bagi kesehatan manusia, yaitu meliputi sistem syaraf, kecerdasan, efek sistemik, reproduksi, tulang, hingga pernafasan. Oleh karenanya, harus ditumbuhkan animo untuk sadar terhadap keresahan ini dan mencari cara yang substantif guna mengurangi dampak negatif dari limbah tersebut. Dengan kemajuan teknologi dan perkembangan manusia, limbah timbal atau Pb harusnya dapat dimanfaatkan. Salah satunya dalam bidang konstruksi, yaitu pembuatan beton. Maka dari itu, kami bertiga memiliki inovasi untuk jangka panjang terhadap kehidupan manusia berbasis terhadap konsep SDG atau Sustainable Development Goals. Pemanfaatan limbah timbal sebagai bahan campuran beton merupakan salah satu inovasi yang kami miliki untuk memanfaatkan logam timbal padat yang dihasilkan dari berbagai kegiatan tersebut. Logam timbal ini kami gunakan sebagai bahan tambah beton untuk meningkatkan kuat tekan beton. Bahan karya inovasi adalah limbah timbal Pb. Limbah ini merupakan logam berat dengan sifat lunak, mudah ditempa, dan bertitik leleh rendah. Secara fisik, timbal berwarna perak, mengkilat, dan sedikit kebiruan. Namun bila terpapar udara, permukaannya akan berubah menjadi warna abu-abu buram. Timbal juga memiliki kepadatan yang tinggi dan tahan korosi. Dalam mengolah limbah, dapat dilakukan pengumpulan limbah yang kemudian limbah timbal tersebut diletakkan pada suatu tempat khusus sehingga tidak mencemari lingkungan. Limbah yang dikumpulkan bisa berasal dari limbah emisi pembakaran bensin hingga limbah rumah tangga seperti limbah baterai bekas. Untuk mendapatkan limbah hasil pembakaran, dapat dilakukan proses adsorpsi dengan menggunakan adsorben dari bahan tongkol jagung. Setelah didapat adsorben, maka dimungkinkan dapat sebuah filter yang dapat dipasang pada area-area tersebut guna menangkap limbah timbal. Setelah didapatkan adsorpsi limbah timbal, maka akan dilanjutkan dengan melakukan desorpsi adsorbennya dengan adsorbat berupa limbah timbal. Setelah didapatkan limbah timbal, maka selanjutnya limbah timbal ini akan digunakan sebagai campuran beton. Timbal yang memiliki kepadatan tinggi dan tingkat korosif rendah diharapkan dapat menambah kekuatan beton sehingga dapat menjadi substitusi ataupun aditif bagi beton. Karena timbal merupakan salah satu bahan yang dikategorikan sebagai limbah B3, maka digunakan limitasi penggunaan limbah timbal sebesar 0,5% dari keseluruhan desain campuran beton. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, percobaan penambahan jumlah timbal pada campuran beton dapat menambah kuat tekan beton dengan variasi tertentu. Berdasarkan masalah yang diuraikan, maka berikut tujuan dan manfaat dari gagasan yang telah kami sampaikan pada konsep Sustainable Development Goals atau SDG. Konsep pertama yang diangkat yaitu konsep SDG pada poin ketiga, yaitu Good, Health, and Well-being. Inovasi ini bertujuan untuk mengurangi dampak buruk kesehatan bagi manusia akibat keracunan senyawa timbal. Selanjutnya, pada poin ke-6 yang berjudul Clean Water and Sanitation. Inovasi ini juga bertujuan untuk menjaga agar limbah timbal tidak mencemari air tanah dan saluran sanitasi sehingga air yang dikonsumsi masyarakat bebas oleh timbal. Kemudian pada poin ke-9, yaitu Industry, Innovation, and Infrastructure. Inovasi ini juga akan diterapkan terhadap salah satu produk infrastruktur berupa beton. Dan juga poin SDG yang ke-12, yaitu Responsible Consumption and Production. Inovasi ini memanfaatkan limbah timbal sehingga memperpanjang fungsi timbal dan memaksimumkan tingkat konsumsi dari sebuah limbah. Dari paparan-paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa timbal merupakan salah satu logam berat yang limbahnya termasuk ke dalam limbah B3. Sehingga sangat berbahaya bila berada di daerah umum, apalagi bila masuk ke dalam tubuh manusia. Produksi limbah timbal di Indonesia sangat tinggi, dan dari berbagai macam sumber, mulai dari limbah pembakaran,
proses industri, hingga limbah rumah tangga. Limbah timbal dapat difilter menggunakan adsorben tertentu seperti arang aktif dan tongkol jagung. Limbah timbal dapat digunakan sebagai bahan tambah ataupun substitusi untuk desain campuran beton. Selain beberapa hal tersebut, juga ada beberapa catatan sebagai kelanjutan dari studi literasi dalam kegiatan Pekan Ilmiah Mahasiswa Fakultas Teknik ini. Pertama, dianjurkan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menyelesaikan konsep alat filter limbah timbal. Kedua, dianjurkan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut dari percobaan desain campuran beton dengan timbal, sehingga didapat kadar optimum timbal dalam sebuah campuran beton. Ketiga, dianjurkan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui efek samping penggunaan timbal pada beton, pada kesehatan manusia, dan juga lingkungan.